Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi nih bersama Ibu Arum. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Oke, pasti kamu luar biasa. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari anak-anak kita sama-sama berdoa. Ambil sikap doa yang baik dan kita mau berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Bapa, hari ini kami mau belajar bahasa Indonesia, kiranya Engkau yang pimpin kami dari awal sampai akhirnya, agar kami dapat mengerti setiap pelajaran yang akan diberikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, sebelum kita melanjutkan, nah, mari kita absen dulu. Nah, anak-anak, Ibu Arum berharap anak-anak akan menonton video ini ya, biar kita bisa belajarnya lebih maksimal lagi dan anak-anak bisa lebih mengerti. Oke, apa anak-anak sudah mandi? Nah, jangan lupa mandi ya. Oke, ayo sekarang kita siapkan buku dan alat tulisnya ya, biar kita belajarnya bisa lebih maksimal dan anak-anak sudah siap untuk belajar dan bisa dicatat juga poin-poin pentingnya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tema yang pertama yang judulnya adalah Indahnya Kebersamaan dengan judul subtema Keberagaman Budaya Bangsaku ya. Nah, untuk khusus muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar bagaimana sih caranya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan belajar menyajikan proses gagasan pokok dan pendukung, ya. Jadi nanti anak-anak juga belajar untuk memberikan atau menuliskan bagaimana sih caranya mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang ketiga, kita juga akan belajar untuk membuat peta pikiran. Nah, peta pikiran tentang isi bacaan sebuah teks. Jadi anak-anak, khusus untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar untuk lebih cermat lagi dalam membaca, ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengidentifikasi gagasan pokok? Apa itu mengidentifikasi? Nah, identifikasi adalah mencari, ya, mencari tahu, dalam artian kita harus mengamati sebuah teks. Nah, gagasan pokok, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita lihat sama-sama. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat dalam suatu paragraf, atau kita biasa sebut dengan kata lain topik yang sedang dibahas, ya. Sedangkan gagasan pendukung yaitu penjelasan yang mendukung ide pokok atau gagasan pokok. Lalu, cara untuk menentukan gagasan pokok yang pertama adalah dengan anak-anak harus membaca teks dengan seksama. Nah, untuk bahasa Indonesia ini, anak-anak tidak boleh malas-malas untuk membaca ya. Kita harus belajar untuk membaca dengan cermat. Tidak hanya membaca sekedar membaca, tapi kamu membaca dan kamu harus memahami isi bacaan. Nah, yang kedua, anak-anak harus mencermati kalimat pertama hingga akhir. Kita harus membaca dan mengerti maksud dari kalimat-kalimat yang ada di dalam bacaan tersebut. Dan yang ketiga, kita akan menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Bagaimana caranya melihat kalimat utama dan kalimat penjelas? Nah, kalimat utama biasanya disampaikan dengan cara tersirat atau tersurat. Nah, ketika kalimat utama diberikan dalam bentuk tersurat, maka kalimat tersebut biasanya terdapat di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang mendukung kalimat utama. Maksudnya seperti apa? Yuk, kita coba lihat contohnya. Mari kita mencoba untuk mencari bersama-sama. Mari kita perhatikan teks di bawah ini. Anak-anak, yuk kita baca bersama-sama yuk. Batik merupakan kain tradisional Indonesia.
Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Nah, malam ini adalah lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, dari teks ini terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus bisa menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas terlebih dahulu. Mari kita coba lihat. Kalimat utamanya yang mana? Nah, kalimat utamanya adalah batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Nah, terdapat di awal kalimat ya. Kenapa kok disebut kalimat utama? Karena di dalam satu paragraf ini membahas tentang kain batik ya. Mengerti ya anak-anak? Oke, sekarang kita akan mencari bagaimana kalimat penjelasnya. Yuk. Nah, untuk melihat kalimat penjelasnya, anak-anak tinggal melihat kalimat selanjutnya ya. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yaitu lilin yang dipanaskan. Nah, ini adalah kalimat penjelasnya. Kemudian kalimat penjelas nggak cuma satu saja. Ya, di dalam teks ini terdapat beberapa kalimat penjelas. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, kalimat penjelas yang kedua adalah kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nih, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kemudian kalimat penjelas yang ketiga adalah seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Oke. Seiring dengan berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Sama seperti yang di atas juga, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, anak-anak, kita sudah mendapatkan kalimat utama dan kalimat penjelas dari teks di sini ya. Sekarang mari kita mencoba untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke? Bisa ya? Oke, setelah kita menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka mari kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung langsung kita lihat saja di kalimat utamanya. Kalimat utama inilah yang akan menjadi gagasan pokok. Coba kita lihat kalimatnya bersama-sama. Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Nah, sama seperti gagasan pokoknya, batik merupakan kain asli Indonesia. Mengapa demikian? Karena di dalam teks tersebut menceritakan tentang kain batik. Nah, sekarang kita akan melihat kalimat penjelasnya untuk mencari gagasan pendukung ya. Maka bisa dituliskan gagasan pendukung yang pertama adalah kita lihat bersama-sama kalimat penjelasnya. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Sehingga kita tuliskan saja secara singkat. Oh, ternyata cara membuat kain batik. Kemudian yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, langsung saja kita tulis secara singkat tempat asal kain batik. Kemudian yang ketiga dan yang keempat ini nyambung ya. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, kalau yang tadinya kain batik hanya bisa diproduksi di Pulau Jawa, maka sekarang ada juga beberapa daerah yang memproduksi kain batik di luar Pulau Jawa, sehingga langsung saja kita tulis secara singkat menjadi persebaran kain batik. Sampai sini anak-anak sudah bisa mengerti ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang mari kita
belajar bagaimana caranya menyajikan gagasan pokok dan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, untuk itu kita perlu sebuah teks ya. Mari kita baca teksnya ya. Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reog ditampilkan dalam bentuk topeng berkepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Nah, kira-kira anak-anak apa gagasan pokoknya dari cerita ini? Coba dilihat yuk, diamati baik-baik, gagasan pokoknya apa yuk? Ceritanya tentang apa? Nah, kalau kita lihat ya, ceritanya di sini bercerita tentang Reog Ponorogo yang merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur ya. Oke. Mari kita lihat. Oke, ternyata benar ya. Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Maka gagasan pendukungnya kita langsung saja melihat di kalimat selanjutnya ya, kalimat kedua. Yuk kita lihat. Pertunjukan reog ditampilkan dalam bentuk topeng berkepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Nah, langsung saja anak-anak tulis secara singkat. Langsung saja ditulis tentang singa barong. Kemudian kita amati lagi kalimat selanjutnya. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Nah, langsung saja diceritakan atau dituliskan secara singkat. Ternyata gagasan pendukungnya adalah isi cerita Reog Ponorogo. Nah, anak-anak, untuk membuat peta pikiran, kamu membutuhkan beberapa konsep. Jadi langsung saja ditaruh di sini paragraf, ini contohnya ya, paragraf, kemudian di sampingnya ditulis gagasan pokok, di sampingnya lagi ditulis gagasan pendukung. Nah, untuk bentuknya, bangun datarnya terserah anak-anak, tidak harus memakai gambar seperti ini. Boleh memakai lingkaran, boleh memakai persegi, dan lain-lain. Anak-anak bisa mengkreasikannya sendiri. Nah, oke, jadi anak-anak, untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak perlu belajar untuk membaca lebih cermat lagi. Mengapa demikian? Jika anak-anak tidak membaca dengan cermat, maka anak-anak tidak akan bisa mengerti isi dari cerita atau isi dari teks tersebut. Sehingga anak-anak perlu lebih konsentrasi untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Oke, jadi anak-anak, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Nah, hari ini kita sudah belajar ya untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, nah sekarang mari kita belajar di rumah masing-masing. Yuk, Ibu Arum akan kasih kamu tugas yang pertama. Anak-anak silakan berlatih untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari nanti dilihat ya buku tematiknya halaman 16 dan 24. Silakan dicari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jika masih merasa kesulitan, silakan anak-anak buat dulu satu persatu, mulai dari mencari kalimat utama dan mencari kalimat penjelasnya terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, anak-anak bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke? Nah, tugas yang kedua adalah membuat peta pikiran dari teks ya. Silakan nanti dilihat buku tematiknya halaman 34 ya. Nah, anak-anak jangan lupa nanti dikerjakan di buku PS, ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Oke ya, perhatikan tanda baca dan penggunaan huruf kapitalnya. Nanti anak-anak kalau ada yang merasa kesulitan, anak-anak boleh bertanya. Jangan malu-malu untuk bertanya ya. Nanti kalau anak-anak nggak mau bertanya, nanti malah nggak bisa mengerti. Oke? Ya, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak kita kerjakan tugasnya, berlatih di rumah agar anak-anak bisa lebih mengerti lagi. Oke? Sampai jumpa lagi di pertemuan pembelajaran selanjutnya bersama Ibu Arum. Sampai jumpa lagi. Dadah.